Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai dengan 2024. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sagung Mira Puspadewi dengan NIM 22156444065. Baik, langsung saja ke latar belakang. Sektor basic material merupakan sektor strategis karena berperan sebagai penyedia bahan baku utama bagi berbagai industri serta memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, aktivitas operasional sektor ini banyak memanfaatkan sumber daya alam dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut berorientasi pada profit, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari nilai perusahaan yang mencerminkan persepsi investor terhadap suatu perusahaan yang tercermin pada harga pasar saham. Semakin transparan dan akuntabel perusahaan, maka semakin tinggi kepercayaan investor sehingga nilai perusahaan dapat dipertahankan maupun ditingkatkan. Namun pada kenyataannya beberapa perusahaan sektor basic material masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai perusahaan. Hal ini terlihat dari penurunan harga saham beberapa perusahaan seperti AGII, ANTM, Inco, INTP, dan SMEGR selama periode 2022 sampai dengan 2024 yang mengindikasikan adanya penurunan kepercayaan investor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah isu lingkungan. Contohnya, aktivitas pertambangan di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara yang melibatkan PT Adnika Tambang bersama beberapa perusahaan lainnya. Aktivitas tersebut menyebabkan pencemaran perairan, kerusakan ekosistem pesisir, serta mengganggu mata pencarian masyarakat sekitar, khususnya nelayan dan petani. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga nilai perusahaan, perlu menerapkan CSR melalui pengungkapan tanggung jawab sosial serta ekoefisiensi, yaitu pengelolaan sumber daya dan lingkungan secara efisien. Penerapan kedua aspek tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 serta PUJK Nomor 51 Tahun 2017. Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR dan ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Sejumlah studi menemukan bahwa pengungkapan CSR dan ekoefisiensi ada yang berpengaruh positif dan negatif. Maka dari itu, berdasarkan ketidakkonsistenan temuan tersebut, penelitian dilakukan untuk mengisi kesenjangan atau research gap yang kemudian mengacu peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Selanjutnya ada grand teori yang mendasari penelitian ini, yaitu teori stakeholder dan teori sinyal. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, memahami berbagai harapan dan tuntutan mereka, serta bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil guna mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Signaling teori menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai bentuk penyampaian sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Kemudian variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu ada pengungkapan CSR, yang dimana artinya bentuk penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yaitu ada ekoefisiensi atau ecological economic efficiency, yang dimana berarti strategi yang diterapkan perusahaan untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan baku dan energi. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Semakin tinggi harga saham membuat nilai perusahaan juga tinggi, serta dapat meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga kerangka pikir dari penelitian ini yaitu dimulai dari adanya fenomena, kemudian memunculkan riset gap yang mendorong peneliti untuk merumuskan masalah penelitian berdasarkan kajian teoris dan temuan penelitian sebelumnya. Hipotesis diajukan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah tersebut. Adapun H1, pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H2, ekoefisiensi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan H3, pengungkapan CSR dan ekoefisiensi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis itu diuji dengan analisis data, lalu dilanjutkan dengan pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan. Kesimpulan penelitian selanjutnya dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan implikasi serta saran yang dapat bermanfaat bagi praktik maupun pengembangan keilmuan. Adapun jenis penelitian ini yaitu kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan juga terhadap variabel dependen. Untuk tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai
sampai dengan 2024 dalam waktu selama 6 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2026. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu sektor basic material yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan diambil dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan jumlah sampel yaitu 95 perusahaan. Menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini sampel yang diambil memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai dengan 2024, perusahaan sektor basic material yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut, kemudian perusahaan sektor basic material yang mempublikasikan laporan keberlanjutan dan mengungkapkan indeks GRI. Adapun pengungkapan CSR diukur menggunakan CSRI dan kemudian ekoefisiensi menggunakan sertifikat ISO 14001 dan nilai perusahaan diukur menggunakan Tobinski. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis data deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Uji statistik deskriptif memberikan gambaran karakteristik data mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik normalitasnya dengan sig 0,064 lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Multikolonialitas toleransinya 0,706 lebih besar dari 0,10 dan FIF-nya 1,417 lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Heteroskedastisitas dengan sig CSR-nya 0,825 dan ekoefisiensi 0,717 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Autokorelasi dengan nilai Durbin Watson-nya 1,842 sehingga tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji regresi linear berganda, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,802 min 0,129X ditambah 0,318X2 ditambah E. Dengan uji hipotesis yaitu UJT, CSR tidak berpengaruh signifikan dengan sig 0,512 sedangkan ekoefisiensi berpengaruh positif signifikan signya yaitu 0,008. Dengan uji F secara simultan, CSR dan ekoefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan signya 0,019 dengan koefisien determinasi yaitu nilai adjusted R2 sebesar 9,9%, artinya CSR dan ekoefisiensi menjelaskan 9,9% rasio nilai perusahaan sehingga 90,1% dipengaruhi faktor lain. Adapun pembahasannya yaitu H1 ditolak, yaitu pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2 diterima, ekoefisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian H3 diterima, yaitu CSR dan ekoefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun keterbatasan penelitian yaitu terletak pada pengukuran CSR menggunakan GRI standar 2021, kemudian ekoefisiensi menggunakan sertifikat ISO 14001, dan nilai perusahaan menggunakan Tobinski dengan keterbatasan pada perusahaan basic material pada periode 2022 sampai dengan 2024. Adapun kesimpulannya yaitu pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan sektor basic material, kemudian ekoefisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan sektor basic material, dan CSR dan ekoefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun implikasinya yaitu ada implikasi praktis dan implikasi teoritis dengan saran yaitu sebagai referensi pembelajaran dalam penelitian dan juga digunakan proksi, objek, dan periode penelitian yang lebih luas. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.